bersama kami berdua, saya Nur Asih dan saya Sri Ningsih. Kita mau ngingetin lagi nih. Apa? Kalau Momstock ini sudah bisa didengarkan juga di Spotify dan juga di Apple Podcast. Tinggal cari aja Momstock. Dan selain itu, apa? Sekarang udah makin canggih lagi. Karena makin udah bisa bangga. didengerin juga di website. websitenya, ada di doodle.co.id. Aduh, enak banget. Pokoknya tinggal ketik dia kalau buka browser. Iya. doodle.co.id/momstock udah langsung keluar muka-muka kita berdua ya. Betul. Dan kali ini, apa? Kita bahas apa nih? Bahas yang sangat berliku-liku dan sulit dibaca. Karena kita juga bukan dukun yang bisa paham tentang tangisan bayi. Bener ya. Seperti halnya menebak-nebak arah Melayu Necoro. Itu menebak neng kamarku neng kelabang di sumpah mau nyanyol banget aku. Semakin dicari semakin hilang. Tapi begitu posisi kita lagi diem doang, kita mau tidur, aku wis melir-lir lewati dis. Jadi reso turun meneh anyol banget aku sumpah. Kelabang adalah tidak sahabatku. Seperti membaca pikiran Coro dan Kelabang. Membaca arah tangisan bayi ini juga ternyata susah. Bener, kita aja yang ibaratnya sudah mengalami itu sebagai seorang ibu ya. Itu tuh kamu sekarang, 2 kali lagi? Aku 2 kali. Tapi sekarang udah mulai agak fasih dikit ya. Yang ini soalnya beda, anakku yang ini beda sama yang dulu. Yang dulu tidak bisa kupahami. Terus? Belum bisa ya yang dulu. Terus semakin yang ini, karena ini lebih cengeng ya anakku ya. Jadi kayak bisa bedain posisi ketika dia menangis. Karena kadang tuh ada nangis manja, ada nangis dia kayak habis pup pengen ganti nangis nangis lapar, terus nangis pengen digendong. Pokoknya cuma seputar itu aja. Jadi aku kadang ketika dia posisi enggak, aku lagi mandi atau apa, dia udah ngepot-ngepot gitu, itu berarti dia mulai minta nenen gitu kan. Nanti kalau dia langsung itu berarti dia digodain kakaknya, entah itu pipinya diginiin atau diapain, kepita kadang gitu itu ya, kayak kucing keinjak kan sering gitu itu ya. pokoknya kalau dia refleks teriak gitu pasti dia sempat disakiti oleh kakaknya gitu. Terus nangis manja itu habis selesai nenen dia kayak masih pengen digendong gitu kan, dia udah gitu. Lucu banget, beda-beda yang ini aku baru bisa ngerasain lebih ini. Bisa kebaca ya berarti ya pergerakannya ya. Tapi emang tangisan itu yang namanya nangisnya bayi itu kan emang cara komunikasi mereka yang pertama. Bener. Nih bisanya baru nangis gitu ya. Kalau basic kan paling yang kita tahu semuanya kan kalau mereka lapar nangisnya sambil menggenggam. Kalau mereka kenyang udah gini gitu terus ya. gini abis itu lanjut tidur kan biasanya gitu kan. Karena kecapean juga dia abis nangis terus. Hampir semua orang tahu kalau bayi nangis itu kan alasannya macem-macem dan itu adalah respon yang normal. Jadi kita tuh kalau ngedengar anak nangis tuh kalau bisa ya jangan sampai stres. Jangan sampai gitu cemas. kan. Apalagi ibu baru ya itu sering banget yang ngalamin baby blues. Ada yang anaknya dibanting lah. Oh iya bener. Ada Serem yang banget. anaknya dikeprok pakai piring tuh karena dia menangis terus itu Ya ada Allah, loh. piring Bener. Iya. Kalau piring kaca gitu gimana coba? Melamin ternyata matok monorok balik mana. Ya Allah. Melamin. Ya Allah. Itu anak apa trampolin by the way badannya. itu yang mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Kenapa seorang ibu yang habis melahirkan tuh butuh support banget dari suami, dari sekelilingnya. Itu karena memang kita sendiri juga stres merasakan ini tuh anakku nangis kenapa ya? Udah selesai nenen, udah ganti baju. Oh ya, si Zoe ini juga kalau bajunya basah dia kan nggak bertahan. Nangisnya juga beda. Aku bisa tahu. Minta ganti baju dia pasti gitu ya. Beda kayak gesek nangisnya sambil gini, gesek kepala gitu. Kayak gitu. Lucu ya. Udah bukan, ketahuan. Bukan tarisaman ya dia. Dan polanya tuh udah bisa dibaca gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua tuh stres gara-gara kita nggak tahu nih anak nangis gara-gara apa nih. Gue mesti ngapain lagi, udah diganti baju masih nangis. Nenen udah masih nangis, ternyata misalnya popoknya penuh. Iya, betul. Ada yang kayak gitu-gitu ternyata tanda-tanda itu bisa dibaca nih. Terus nangis juga mungkin bagian dari perkembangan normal sistem saraf pusat ternyata. Nah, terus juga bersyukur tuh berarti kalau anak lu banyak nangis berarti berkembangnya banyak bener. Iya, apalagi kalau anak nangis tuh jangan cuma didiemin doang ya. Kadang tuh kan mereka juga butuh ada beberapa tangisan yang ternyata mereka tuh butuh kasih sayang gitu loh. Butuh diangkat, butuh dipeluk, butuh digendong, diajak jalan keluar, mungkin mereka gerah kayak gitu loh. Jadi kadang ketika ada orang tua yang diemin aja orang itu udah selesai minum, udah selesai macam-macam masih minta masih nangis terus tuh ngapain. Kadang tuh kan ada beberapa orang kayak gitu ya. Diemin aja nanti juga capek sendiri tidur. Iya memang benar. Kasihan juga tidur tapi bener, tapi kan kasihan anaknya kan gitu loh.
Dan itu juga kita juga lama-lama bisa jadi stres juga ya, Iya. gara-gara denger tangisan anak tuh kan gak enak di kuping ya, Wit. Tapi kamu nih, Wit, dengan kamu yang udah mulai bisa membaca Zoe itu kalau nangis begini berarti begini, kalau nangisnya begini berarti gara-gara ini, itu pernah gak sih tapi mengalami yang masih bingung juga gitu? Ini aku belum pernah denger nangis yang ini Nangis nih. yang berbeda ya? Nangis baru nih. Fitur apa lagi nih gitu ya. Itu naik dalam setiap bulan. Jadi begitu masuk ini kan udah 2 bulan lebih dikit, ada penambahan nangis terbaru yang memang aku belum tahu. Fitur baru ya? Fitur baru. Habis kemarin download soalnya dia. Oh ya, upgrade ya, habis upgrade di App Store. Tapi emang ada ya berarti baru terus ya dengan perkembangan otak dan apalagi ada Wonder Weeks juga di usia-usia tertentu kan pasti bertambah lagi tuh. Nangis-nangis kebingungan mungkin secara visual juga udah mulai berkembang lagi kan, warna udah bisa lihat. Udah bisa ngeliat wajah kita secara full gitu tuh, dia kayak udah seneng banget. Kagetnya mereka akan fitur-fitur baru yang mereka rasakan. Itu juga kan bikin nangis dan bikin mereka stres juga kan. Itu yang harus kita tahu juga menurutku ya. Terus cara ngebedainnya ya itu tadi aku ya. Jujur banget nih dulu waktu zaman Rumi aku sama sekali nggak tahu, yang aku tahu cuma basic ini sama ini udah itu aja ya. Dan anaknya emang nangis ya lumayan sering tapi nggak sering-sering banget Wit. Asal udah nenen, udah digendong bobo, udah gitu nangisnya seputar itu aja. Nggak ada tangisan yang lain ya? Iya, dan emang nggak yang popoknya nggak rajin dilihat gitu-gitu. Jadi emang popok juga sering dilihat, sering diganti. Jadi mencegah dia nangis aja gitu sebelum dia nangis. Minta. Emang rada gendongan sih Wit anaknya, dan memang aku menurutku cara yang paling mujarab buat meredakan nangisnya Rumi waktu bayi dulu adalah aku gendong dengan stretchy wrap. Itu udah solusi dari segalanya. Dia udah nyaman banget ya. Sedangkan kalau anakku tuh susah di gendongnya model kayak gitu. Dia tuh kayak nggak nyaman gitu loh, nggak tahu ya, karena posisi tubuhku yang gede. Terus mungkin nggak kebiasa juga. Karena biasanya juga pakai gendongan jari itu kan. Aku malah nggak bisa tuh. Iya, tapi aku dari dulu tuh kayak dibiasain sama ibuku pakai ini aja karena dari dulu anak kecil tuh. Dan itu meredakan nangisnya Zoe nggak? Iya, digendong pakai jari itu kan, itu bikin kita nggak capek juga gitu ya. Jadi rada gendong sih, tapi nggak seberat kalau gendong manual gitu kan. Kalau aku sih karena emang anakku juga terbiasa dari usia berapa sih dulu, kalau nggak salah 3 minggu tuh Rumi udah pakai stretchy wrap, dan emang udah apa dikit masukin situ, bisa kitanya sambil tidur sambil ngapa-ngapain juga gitu. Jadi emang sering nempel kalau waktu bayi, karena prinsipku juga nggak apa-apa anak gendongan tuh nggak apa-apa gitu. Mumpung kita masih kuat, masih bisa ngegendong, mumpung kita juga masih bisa ini sama anak kan. Ibaratnya kita skin to skin juga, terus bisa bikin kita lebih sayang juga sama anak. Dari situ kan kasih sayangnya tumbuh tuh. Iya, tapi aku pernah juga stres gara-gara nggak ngerti lagi nih apa sih nih lu nangis gara-gara apa sih? Malam-malam pasti kan kamu udah capek, karena biasanya kayak gitu tuh kamu merasakan stres tuh ketika malam hari anak tuh nggak tidur, terus kitanya udah capek banget, energi sudah sangat terkuras. Iya, anak nangis, sedangkan anak tuh kan masih belum tahu nih ini malam ini pagi, itu kan masih belum tahu kayak gitu kan. Dulu waktu hari pertama Rumi pulang dari rumah sakit, masih bayi banget, masih penyesuaian banget, I know gitu kan, dia pasti stres juga. Ke tempat baru lagi, adanya bapak ibu lagi. Itu tuh mamaku belum sampai Solo waktu itu, cuma aku dan suamiku, dan kita udah nggak tahu lagi harus ngapain. Popok udah bersih, baju dari yang panjang-panjang dari rumah sakit diganti ke yang lebih adem, masih nangis lagi, dinenenin nangis lagi, ini maunya apa gitu kan. Akhirnya ya udah digendong aja sampai diem. Akhirnya itulah yang dilakukan, karena emang kita benar-benar buta. Bisanya cuma gendong doang. Dan nangisnya emang yang udah nangis chaos ya. Nangis yang dia sampai merah, terus lidahnya tuh bentuk O gitu nggak sih? Ya ampun, kasihan. Aku sedih banget cuma kita kayak gitu. bingung banget harus gimana lagi. Dan yang kalau misalnya emang kita stres banget, nggak bisa juga melakukan apa-apa gitu. Masa ya anak gue banting, diem lu sendiri aja deh lu. Tapi dulu waktu aku pertama kali lahiran itu kan aku nggak ngerti kalau ternyata anak itu dibawa langsung ke kamar kita, tidur dengan kita, langsung nyusu. Aku tuh nggak ngerti kalau kayak gitu, Dis. Jadi yang aku tahu dulu anak itu tuh tetap di ruangan bayi, terus ya udah di situ dulu sampai kita mau pulang dari rumah sakit. Ternyata nggak kayak gitu kan. Aku baru tahu waktu lahiran pertama kali. Dan dibawa ke kamar nangis kan? Bawa ke kamar nangis, minta nenen, posisi waktu itu ASIku belum keluar. Jadi si Gaya tuh nangis terus sampai ketika udah malam, kamar yang lain tuh kayaknya udah tenang-tenang aja, anakku tok bekar-bekar.
beker-beker dis, kayak bojoku ya bingung. Terus akhirnya kita berdua tuh kan bingung kan, kita tanya ke suster nawarin mau dikasih sufor gimana bu, aku tuh rasanya kayak iya enggak gitu loh dis, ngerti Jangan nggak? dulu deh gitu. Iya kayaknya kok kasihan banget kalau umumnya waktu newborn langsung dikasih sufor, padahal posisi aku masih belum ngerti tuh asiku deres atau enggak, aku juga belum ngerti kan. Akhirnya ya itu tadi cara menenangkannya dengan cara digendong terus, karena mau gimana lagi nggak bisa kan. Satu anak dengan anak yang lain tuh kan beda ininya bener. kan, beda Dan penanganan masing-masing orang penanganannya, tua juga pasti beda-beda kan. Aku bingung banget sih waktu itu. Kan. Iya pasti. Sungkan sama kamar-kamar sebelah kan udah tenang nih, takutnya ganggu tidur, tapi ya aku setelah itu kenapa aku harus memikirkan mereka, anakku saja anak tidak gue mau aja gitu kan. Tapi terkadang bayi nangis itu emang gak ada alasan aja, emang dia pengen aja nangis pengen tenang-tenang mood aja nih. Hidup keluarga gue kenapa tenang, aku buat keributan gitu kan, emang gak ada alasannya. Benar. Emang tapi sebagian besar emang itu adalah respon terhadap sesuatu. Kayak yang pertama udah pasti lapar ya. Bayi baru lahir itu mau minum siang malam jam berapapun, pokoknya begitu mereka merasa lapar dan ingin minum pasti mereka akan menangis. Benar, apalagi kita juga sebagai orang tua harus tahu intensitas minum bayi ya. Betul. Ada bayi yang minum setiap 2 jam sekali, ada yang 3 jam sekali, atau bahkan ada juga yang setiap 1 jam sekali. Tapi memang kadar milihnya dikurangin kalau yang 1 jam sekali. Emang tergantung si susunya ibunya juga. Lebih sedikit tapi sering gitu. Ada yang banyak tapi nanti minumnya sekali minum habis itu jedanya lama. Iya benar. Tergantung kapasitas lambung dan emang si anaknya mintanya kapan gitu kan. Terus bisa juga karena emang nyeri lagi kejang usus atau ada gas di perutnya kan biasanya. Kembung ya. Iya biasanya biar nggak gumoh itu juga kadang-kadang anak kan disendawain. Setelah nyusu itu diberdiriin ya. Iya benar, tapi ditaruh di pundak. Di sini dengan posisi kepala di atas, kaki di bawah gitu ya, ditepuk-tepuk sampai gitu. Iya, kadang tuh kan mereka juga gumoh juga tuh di sini. Iya, kebanyakan biasanya keluar tuh susunya ya. Itu juga kadang-kadang bisa bikin mereka nangis. Terus yang berikutnya sakit perut. Sakit perut itu kan emang seumur 3 minggu sampai 3 bulan itu emang rawan kolik. Anakmu udah pernah kolik belum? Belum sih sampai sekarang. Kalau yang namanya kolik, anakku juga nggak pernah sih. Cuma memang beberapa kolega itu mengalami anak kolik itu nangisnya kayak kesurupan. Iya, maksudnya gimana? Maksudnya nangis yang heboh. Iya. Kolik tuh ternyata mereka mungkin ngerasa sakit perut ya. Itu tuh ada kayak dan gas. mereka nggak bisa ngomong gitu loh. Iya itu kayaknya ada gas. Pokoknya ada masalah di pencernaannya gitu dan mereka nggak bisa ngomong, nangisnya heboh. Itu yang kadang-kadang bikin bingung orang tua itu. Ini harus apa? Ternyata perutnya cuma butuh kayak diolesin minyak apa gitu. Minyak telon juga bisa mencegah kolik. Iya betul. Mam silakan duduk biar nggak kena kolik bayinya. Iya. Itu biasanya sore atau malam terjadinya. Terus kalau juga nangis di antara jam-jam segitu berarti coba dicek. Nah, karena kan kita takutnya sebagai orang tua nggak tahu nih posisi mereka nangisnya kenapa lagi anakku. Apa udah disusuin, udah digendong masih nggak ngerti. Ya mungkin beberapa orang tua pasti dikei jamu tunggleng taruh di sini supaya injet dan tapi kemarin anakku masih digituin loh. Masih digituin. Terus katanya ngilangin apa sawan. Kayak gitu. Itu nangis terus dikasih itu ngilangin sawan tapi bener loh jadi nggak nangis. Iya. Suka bingung ya bisa sama gitu ini ya. Goib rada goib kelenik gimana. Mau tapi ada benernya juga kadang-kadang juga, ya. Nggak apa-apa. Tergantung kepercayaan kalau itu iya, ya. Iya benar. Terus juga kadang-kadang merasa tidak nyaman. Popok atau baju yang basah ini bener banget nih. Anak-anak tuh adalah tipe yang risih ya. Sering banget kayak bajunya basah, terus gampang banget keringetan. Apalagi kalau bahan bajunya nggak enak ya. Kadang kan ada beberapa bahan baju yang kayak nggak nyerap keringet kan. Oh anakmu ajak latihan militer ya gampang keringetan. Wah diireng-ireng terus merambat ini. Baju yang nggak nyerap keringet. Iya kan banyak. Maksudnya ada beberapa baju yang bahan kainnya yang kurang nyerap. Padahal sebenarnya sekarang tuh banyak banget ya yang buat bayi tuh yang pasti bahannya yang katun kayak gitu loh. Makanya kita juga harus pintar-pintar mencari bahan yang digunakan untuk anak kita nanti. Terus kadang-kadang itu terlalu panas atau terlalu dingin ini juga kadang rancu. Dingin buat kita belum tentu dingin buat anak. Panas buat kita belum tentu panas juga buat anak. Jadi emang harus pintar-pintar anak ini kira-kira nyaman di suhu berapa ya gitu. Kalau AC terlalu dingin juga kadang mungkin mereka nggak nyaman. Meskipun bajunya ditebelin Shay, mungkin mereka juga tetap nggak nyaman gitu kan.
Jadi emang dikasih disesuaikan. selimut gitu kan, kadang Iya. kayak dilempar-lempar sama anak gak sih kalau anak mereka gua bukan nanya? anak selimut sama Iya. sekali, Nggak kayak di bisa. TV-TV ya. Aku tuh Iya. udah beli selimut lucu-lucu loh, Dis, udah aku kasih Lucu ya. nama gitu kan. Terus bed covernya yang Yang ada gambar estetik-estetik estetik gitu. gitu kan. Pengennya tuh juga waktu mereka ditaruh di bed tuh kan lucu nih di foto, ternyata Iya. tidak Ternyata bisa tenang, ditendangi anakku. ya. Nggak bisa anakku juga, Tidak kenapa jadi sih? estetik. Rese banget. Apa gara-gara faktor kita rese gitu Iya ya? benar. Anakku Jadi juga menurun ya. begitu ya. Iya, genetik ternyata. Terus abis itu berisik, Iya itu ini juga nih ngefek. Tapi anakku malah semakin berisik semakin tidur loh. nyenyak ya. Nyenyak, tapi begitu White noise berisiknya soalnya Iya. kali. Kalau white noise kan konsisten dan nggak terlalu bising. Ya bisa. Tapi anak gue dulu umur 39 hari, pokoknya sehari sebelum dia 40 hari, itu aku kondangan, ada saudaranya bojoku yang menikah. Itu dangdutan anakku. Nyenyak loh, malah nyenyak loh. Iya, Padahal kalau di rumah dia tuh posisi tidur. Terus ada orang baru buka ini loh, Dis. gitu ya. Buka minum, kan tempat minumku tuh kan modelnya buka cetekan gitu kan. Cetik gitu deh. Kayak Nangis wes. Woi. ada kayak Parto ya. Kagetnya kaget Parto tuh. Langsung gitu nangis sih, makanya iki piye tuh anakku bingung banget deh. Iya kan, kalau bising sekalian tuh biasanya mereka malah nyenyak tidur, gitu ya. malah kayak didongengin Iya, gitu benar. kan. Terus terlalu terang juga bisa, atau terlalu banyak aktivitas capek. Emang anaknya capek juga kadang-kadang Diajak bisa bikin pergi-pergi gitu Iya, kan. bikin nangis juga, atau bingung. Mungkin kadang-kadang yang bikin bingung juga anak-anak itu mengenali muka-muka baru. Itu juga Iya. kadang-kadang bikin mereka nangis juga tuh, panik. Iya. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, aduh siapa lagi nih, fiturku belum sampai sini nih gitu kan. Kadang-kadang wah nangisnya juga Nggak nyaman ya. juga bisa bikin heboh sekandang sapi ya. Terus cara untuk menenangkan bayi yang menangis ini salah satunya coba mainkan musik yang lembut gitu kan. Mainkan Ternyata musik yang lembut, tidak disetelke- bisa main musik. disetelke Slipknot. Anaknya nangis ben podo rame nih. Kanggoku ki pas paling lembut ki. Slipknot adalah musik pengantar tidurku. Wah, sangar banget ya. Anak Mas Aji gitu ini ki ya. Pasukan babi neraka no? Mainkan musik yang lembut. Nah, itu mungkin juga bisa jadi Iya. lullaby. Makanya ada banyak sekali versi lullaby kan, emang lembut semua. Pengantar tidur tuh makanya lembut-lembut karena ting gitu ya. bisa menenangkan Tapi mereka. seringnya malah aku yang tidur dulu loh. Mereka masih melek, terus aku setelin musiknya, aku yang tertidur. Emang bikin ngantuk ya, Win? enak Gimana tapi lagi dong, Mams, kan capek juga Iya. kita. Terus ngobrol. Nah Diajak ini ngobrol anaknya, dengerin dulu nih ibu nih mau cerita nih. Itu kadang-kadang mereka akan fokus ya, sampai lupa kalau mereka lagi nangis. Tadi ceritanya selesai, nangis lagi. Terus juga dapat ditenangkan oleh dengungan atau suara kipas angin atau pengering pakaian. Ini kemarin baru aja aku ngalamin. Jadi posisi dia dipijat tuh nggak mau kan, nangis. Anak tuh posisi dipijat nangis. Terus aku pakai ini apa? Icik-icik tuh di setiap kali icik-icik dan harus heboh. Icik-iciknya 2 kan. Konsisten tapi. Konsisten. Begitu itu ditaruh, nangis lagi, icik-icik lagi sampai tel 1 jam. Lucu banget ya. Iya 1 jam. Ya ampun, punya bayi seru banget. Seru, seneng. Orang ngeliat seneng begitu Iya. ngalamin. Mantap, apalagi 2, yang satunya masih Itu tantrum ya kan. Itu baru perkara icik-icik, Syai. Belum yang lain-lain lagi. Dikasih makan pizza tidak mau, maunya singkong. Wah itu masa-masa kan. empati adalah Rada masa-masa susah. terberat juga tuh. Iya betul. Bener lah. Itu white noise itu emang sampai ada aplikasinya juga. Kalau misalnya emang tidak bisa, masa dadak tuku kipas angin kan repot banget. Kalau nggak pakai YouTube Download aja. kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi white noise, suara hair Cuma dryer. gini doang. Shhh. Tapi 20 jam. Heeh, Kan 20 jam, tinggal enak. aplikasi saja gampang. Nah ibu Edewe ya lambene nganu ya saya. Rada suwek tekan ngene ya. Ngene iki bar kuwi rampung dipel. Mali jadi Owi ya. Loh. Ini Ubah posisi Berikutnya, bayi ya, iya. cara untuk menenangkan bayi berikutnya. Nah ini mungkin tuh mereka nggak enak posisinya, tangannya kejepit atau Iya. bosen di posisi itu terus pegel gitu tapi kan. rata-rata bayi itu bisa lebih tenang ketika posisi mereka tuh digendong tuh posisi berdiri gini gak sih? Kalau anak gue dulu tengkurep, Wit. Oh tengkurap malah Jadi dia nggak, langsung sebenarnya ini. usia-usia tengkurap Malah yang boleh anakku tengkurap tengkurap umur nangis berapa loh. tuh? Tengkurap dia suka banget dia, langsung kayak bubuknya nyenyak banget tuh tengkurap. Terus pegang bayi deket dada. Itu kadang-kadang bayi juga mengalami sensasi familiar kayak suara di dada, detak jantung gitu-gitu seperti biasa lah ya. Itu juga ternyata perlu banget tuh. Iya. Deketin ke sini aja pokoknya, asal dia bisa dengar detak jantung orang tua atau si penggendong tuh dia udah bisa merasa tenang. Betul. Dan juga mereka bisa merasakan kulit orang tua, bau nafas,
bau nafas. Wah, tak Bau apa-apa cikur. ternyata kamu suka. Besok-besok Gerakan abang tubuh pun dan tak kenyamanan tambahi. pelukan orang tua. Iya, bau nafas ini loh. Tapi yang bener juga sih, kita kan kalau ngomong sama bayi deket kan, muka Iya, kita pasti apa? deket gitu, nggak mungkin ngutang jarak jauh, Lah, ya, nggak ngutang jarak jauh nggak mungkin. Minus ya. Plus deh. Jauh Ketahuan. banget. Terus kalau tangisannya masih berlangsung lebih lama dari biasanya dan tidak bisa ditenangkan lagi, coba hubungi dokter atau tenaga kesehatan. Siapa tahu ada Takutnya- masalah-masalah lain ya. Betul, masalah-masalah kesehatan yang kita tidak bisa handle. Iya. Terus usahain pokoknya istirahat yang cukup. Orang tua yang capek, terlalu lelah itu juga bisa bikin kita stres, nanti ujung-ujungnya kemana-mana juga. Ujung-ujungnya tensi tinggi ya kan. Iya, kitanya juga jadi nggak sehat. Iya. Si bayinya juga jadi kasihan kalau kitanya nggak sehat. Bener gitu lah. kan. Yang jelas pokoknya apapun yang kita lakukan itu untuk anak itu pasti adalah yang terbaik. Yes. Cobalah pelan-pelan lah mengenali tangisan. Gak usah panik pokoknya, intinya mams ya. Harus tenang. Jadi memang semakin kita panik, bayi akan semakin kenceng nangisnya. Iya, Biasanya bener. seperti itu. Dia bisa merasakan energi itu Iya. ya. Ketika kita stres dan panik tuh dia akan lebih ibu nih gak ngerti sampai merah semua biasanya kan. Iya. Kalau kita juga stres pokoknya intinya tidak akan terjadi solusi tapi malah menambah masalah. Oke. Seperti cicilan. Bikin pusing ya. Terima kasih Mam, sampai jumpa di Mam Sak episode berikutnya. Bye.